Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Wahyu Anto, NPM 201914501114. Baiklah, saya ingin mempresentasikan seminar proposal perkembangan UMKM sektor kuliner di Ceger, Jakarta Timur pada masa pandemi COVID-19. Baiklah, yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Rendika Valeri, SPDM. Kita mulai presentasinya dengan latar belakang. UMKM yang sering disebut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan dan mendorong perekonomian suatu negara. Bagi Indonesia, UMKM mempunyai peran yang sangat penting karena dengan adanya UMKM di Indonesia dapat mengurangi pengangguran yang diakibatkan tidak terserapnya angkatan kerja dalam dunia kerja. UMKM juga berperan penting bagi perekonomian Indonesia sehingga membuat pemerintah Indonesia mendukung UMKM untuk terus maju. Dukungan pemerintah Indonesia salah satunya berupa dukungan finansial dan kelengkapan bahan baku melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Namun, dukungan tersebut masih belum mampu untuk membuat UMKM menjadi lebih kuat. Namun, kini UMKM dalam sektor kuliner yang merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masak-memasak. Menurut Kamus Besar Indonesia, memasak sendiri adalah sebuah kata kerja yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan mengolah bahan-bahan makanan yang akhirnya dapat dikonsumsi. Kuliner saat ini juga dapat dikatakan sebagai suatu gaya hidup terlepas dari fungsi utamanya, yaitu untuk mengenyangkan kebutuhan pangan. Dari dulu hingga sekarang pasti akan terus berkembang. Nah, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perkembangan UMKM Sektor Kuliner di Ceger, Jakarta Timur pada masa pandemi COVID-19. Identifikasi masalah. 1. Apa faktor yang membuat pelaku UMKM mengalami penurunan omset? 2. Bagaimana pelaku UMKM dapat mempromosikan usahanya di masa pandemi COVID-19? Dan yang ketiga, kenapa UMKM di sektor kuliner menjadi lebih cepat berkembang di masa pandemi COVID-19? Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 terhadap pelaku UMKM? Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, karena keterbatasan waktu dan tempat, peneliti hanya membatasi masalah pada perkembangan UMKM sektor kuliner di Ceger, Jakarta Timur pada masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sejauh mana perkembangan UMKM. Tujuan peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan UMKM di sektor kuliner di Ceger, Jakarta Timur pada masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Bagi pelaku UMKM atau dalam sektor kuliner, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi. Lalu, bagi pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi maupun acuan agar pemerintah berperan dalam memberikan kebijakan dan dukungan terhadap UMKM dalam sektor kuliner untuk bertahan di situasi pandemi COVID-19. 3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang yang sama. Yang keempat, bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk acuan bagi aktivitas akademik. Landasan teori. Yang pertama, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun juga tidak langsung dari usaha menengah, usaha besar yang memiliki kriteria. Yang kedua ada pandemi COVID-19. Pandemi didefinisikan bagaikan epidemi yang dialami seluruh dunia atau di tempat yang sangat luas, bahkan mampu melintasi batasan internasional yang ada, sehingga dapat menyebabkan penyakit dengan jumlah yang sangat besar di belahan dunia. Secara etimologi, pandemi berasal dari istilah Yunani yang terbagi atas dua kata, yaitu pan dan demo. Arti pan adalah seluruh, sedangkan demo adalah orang. Nah, pandemi itu bisa diberlakukan dan dilegalkan bukan karena kecapakan dan kemampuannya, tetapi karena meningkatnya korban yang meninggal. Akan tetapi disebut pandemi apabila masa perkembangan serta penyebarannya begitu pesat. Lalu, coronavirus adalah penyakit menular karena sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Awalnya penyakit ini ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan sejak saat itu virus ini menyebar secara mendunia dan mengakibatkan terjadinya pandemi coronavirus 2019. Adapun ciri-ciri yang tergolong dalam UMKM, misalnya jenis barang atau komoditi dari sebuah usaha tidak begitu tetap, sehingga kadang dapat berganti. Lalu, begitu juga dengan tempat usaha yang sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. Belum memiliki administrasi keuangan yang sederhana dan biasanya belum keuangan keluarga atau usaha belum terpisah. Lalu, belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Mempunyai tingkat pendidikan yang secara rata-rata relatif sangat rendah. Atau biasanya belum terdapat ke perbankan, walaupun ada sebagian yang sudah mengakses ke lembaga non-bank. Baik. Lalu ada peran usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, yaitu usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional
berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berarti, UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengharapan tenaga kerja. Adapun peran UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UMKM berperan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi. UMKM berperan sebagai penyerapan lapangan kerja terbesar. UMKM berperan sebagai pemeran untuk mengembangkan perekonomian lokal serta berperan sebagai pemberdayaan masyarakat. UMKM berperan sebagai pilar perekonomian bangsa dan kontribusi terhadap neraca pembayaran. Lalu ada kerangka berpikir. Pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM karena dapat mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha yang berjalan akibat penyebaran pandemi COVID-19 yang mengharuskan pelaku usaha untuk mengikuti instruksi pemerintah untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi sebagai penularan. Kebijakan pemerintah itu salah satunya untuk menjaga jarak dan berdiam diri di rumah. Itu pun berdampak pada perubahan secara menyeluruh pada kebiasaan, tradisi, adat istiadat, pola perilaku, dan pola interaksi masyarakat. Lalu, dalam gambar di atas, variabel bebas ataupun independen variabel atau variabel yang mempengaruhi variabel lain adalah pandemi COVID-19 atau X, dan variabel terkait atau dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain adalah perkembangan UMKM atau Y. Lalu hipotesis. Hipotesis berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Maka, berdasarkan rumusan masalah, tujuan peneliti dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan UMKM sektor kuliner di Jakarta Timur pada masa pandemi COVID-19. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di warung Ngopskuy yang berada di Jalan Raya Hankam, samping BPJS Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13.820. Waktu penelitian ini kurang lebih sekitar 5 bulan, yang dari bulan Maret sampai hingga bulan Juli. Metode penelitian ini dapat diartikan sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui metode korelasi dan deskriptif analis. Hal ini dirancang untuk meneliti dan menentukan perkembangan UMKM sektor kuliner di Ceger, Jakarta Timur pada masa pandemi COVID-19. Adapun kelebihan dan kelemahan usaha kuliner. Kelebihan usaha kuliner, ada begitu banyak pilihan kuliner yang dapat dipilih untuk memulai usaha. Tidak memerlukan modal yang besar, dapat melakukan inovasi produk dengan mudah dengan mengikuti tren makanan yang ada. Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok manusia dan
yang selalu dibutuhkan olehnya. Lalu kekurangan usaha kuliner. Makanan dan minuman memiliki masa kadaluarsa yang singkat. Harga bahan baku yang berubah-ubah kadang membuat pelaku usaha kuliner kebingungan dalam menentukan keuntungan. Tidak semua orang memiliki selera yang sama yang sesuai dengan produk yang kita jual. Nah, ada metode pengambilan data. Pengambilan data yang digunakan peneliti memiliki tujuan untuk digunakan memperoleh data dari data primer maupun sekunder. Data primer, data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder, sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melewat orang lain atau dokumen. Identifikasi masalah. 1. Apa faktor yang membuat pelaku UMKM mengalami penurunan omset? 2. Bagaimana pelaku UMKM dapat mempromosikan usahanya di masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, kenapa UMKM di sektor kuliner menjadi lebih cepat berkembang di masa pandemi COVID-19? Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 terhadap pelaku UMKM? Sedangkan yang terakhir, teknik analisa data, yaitu suatu mode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut lebih mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghitung pandemi COVID atau X dan perkembangan UMKM atau Y. Nah, terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.